Anak Jakarta, ada kabar gembira nih. Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan jembatan penyeberangan nan megah yang berada di kawasan Sudirman. Anak Jakarta pasti sudah tahu ya jembatan apa itu? Ya, apalagi kalau bukan JPO Pinisi Karet Sudirman. Kenapa dikatakan JPO megah? Karena jembatan yang terbentang di Jalan Jenderal Sudirman Karet, Jakarta Pusat ini memiliki panjang 66,2 meter dan lebar 2,5 meter. Jadi cukup luas dan besar bagi para penggunanya. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi fasilitas keren dari JPO ini. Penasaran apa saja fasilitas, cerita, dan keunikan JPO megah ini? Kalau begitu langsung saja kita meluncur. Fasilitas pertama yang membedakan JPO Pinisi dengan JPO lainnya adalah JPO ini tak hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki saja, tapi juga para pesepeda yang ingin menyeberang. Jadi bisa juga dikatakan JPS atau jembatan penyeberangan sepeda. Jembatan ini memang menjadi solusi bagi para pesepeda yang ingin memutar haluan, sehingga para pesepeda tidak perlu lagi memutar di Bundaran Senayan atau Bundaran HI hanya untuk menyeberang. Selain itu, jembatan ini juga dilengkapi dengan 14 kamera pengawas atau CCTV yang memantau keamanan di sekitar JPO ini, serta 470 LED yang akan menyala ketika malam hari. Jika anak Jakarta melihat JPO ini dari sisi bawah dan atas, terdapat dua jembatan lurus dan melengkung yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur tepian Jalan Sudirman, serta motif zigzag berwarna merah dengan aksen hitam di bagian bawah jembatan. Jembatan Pinisi menjadi satu-satunya jembatan yang dilengkapi jalur sepeda dan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Kalau dulunya JPO Karet Sudirman memiliki tangga yang sempit dan curam, kini berganti dengan ram yang landai dan lebar. Terdapat dua unit lift besar yang terletak di sisi barat dan timur JPO, dengan kapasitas 3.000 kg atau 3 ton atau maksimal berkapasitas 30 orang. Kalau untuk sepeda maksimal 8-9 sepeda. Selain itu, jembatan ini juga ramah disabilitas, anak-anak maupun ibu hamil. Tak hanya bentuknya yang unik, JPO ini menyimpan filosofi dan cerita di balik pembuatannya. Ada dua filosofi yang ingin dituangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, bentuk menyerupai kapal bersistem pinisi. Bentuk yang kokoh dan indah ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para pengguna maupun warga DKI Jakarta. Filosofi yang kedua, Pemprov DKI Jakarta ingin menghargai dan menghormati para tenaga medis di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas perjuangan mereka selama bertugas dalam menangani pandemi virus COVID-19. Mereka yang telah gugur namanya dicantumkan di jembatan ini. Nah, ini dia spot yang paling menarik perhatian sekaligus menjadi ikon dari JPO ini, namanya Anjungan Pandang. Di sini, anak Jakarta bisa dengan leluasa melihat pemandangan kota Jakarta yang dikelilingi gedung-gedung tinggi. Tapi kalau mau naik ke anjungan ini, anak Jakarta harus perhatikan sensor accounting people ya. Yaitu sensor yang digunakan untuk menghitung berapa banyak beban yang ada di anjungan ini. Kapasitas maksimalnya hanya 50 orang saja ya anak Jakarta. Jadi kalau sudah lebih dari batas maksimal, sensor dengan otomatis akan berbunyi. JPO Pinisi kini menjadi destinasi wisata unik yang ada di Jakarta. Kalau anak Jakarta berkunjung ke sini, tetap patuhi protokol kesehatan ya.